Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak, all zodiak ya. Jadi saya mau merasakan di sini energi twin flame ya, yang mana ada rindu yang membara antar kamu dan dirinya ya. Sangat-sangat merindukan satu sama lain dan ingin penyatuan kembali. Wow, ingin union. Kira-kira bagaimana energi ini? Koneksi ini? Ya, apa isi hati dari kok karmik sih? Berarti kamu masih terkoneksi dengan karmik ya, sehingga akhirnya saya merasakan di sini kamu nggak bisa bersatu union dengan twin flame atau ingin penyatuan, tetapi ternyata kamu masih ada koneksi karmik ya. Karena saya bicara karmik. Nanti kita lihat bagaimana situasinya ya, karena saya langsung bicara karmik ya. Wah, berarti ini ada energi yang sangat besar, energi penghalang. Bagaimana nanti kita lihat ya, situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan juga pesan semesta untukmu tentang koneksi twin flame ini, dan dimana koneksi dari kamu ya, orang-orang yang terkoneksi dari energi twin flame ya, dari zodiak dan inisial. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Ya, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya di sini, untuk kamu berikan energimu. Kita lihat energi twin flame, di mana dia merasakan kerinduan, ataupun mungkin kamu yang merasakan kerinduan untuknya, karena energinya bisa terbolak-terbalik, karena kalian satu jiwa, jadi apa yang dia rasakan itu pun yang kamu rasakan, dan sebaliknya apa yang kamu rasakan dia pun rasakan. Ya, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai energi. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca dua dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang terkoneksi dengan twin flame. Twin flame. Jadi ini khusus twin flame. Kalau kamu terkoneksi dengan karmik, saya sudah readingkan, bisa kalian lihat di playlist. Di situ ada karmik untuk hari ini juga. Karena ada koneksi karmik, ada pun juga koneksi twin flame ya. Kalau untuk soulmate saya lihat baik-baik saja ya, sehingga saya tidak readingkan soulmate. Karena soulmate itu kehidupannya biasa-biasa aja, sama-sama saling ya menyayangi, mencintai, biasa aja, nggak serumit dari cinta karmik dan twin flame. Oke, jadi saya mengambil energi-energi yang sangat-sangat dominan aja ya, yaitu twin flame. Oke, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, apa yang dia rasakan? Wah, di sini saya lihat di sini ya, King of Cups. Dia merasa bingung, bimbang, ragu. Apakah yang harus saya lakukan saat ini? Saya merindukanmu, tetapi saya seolah-olah harus tenang, berdrama bahwa kondisi saya baik-baik saja. Parah ya hidup kalau penuh dengan drama, betul tidak? Ataupun mungkin ini kamu yang seolah-olah hidup berdrama, yang merasa bahwa hidupku baik-baik saja, hidupku penuh dengan kehangatan, cinta kasih, padahal sebenarnya kamu merindukan dirinya di sana, sangat-sangat merindukannya. Dia seolah-olah kayak diombang-ambing dari lautan, tetapi seolah-olah harus bisa berdiri tegap, gagah, berani. Coba kalau kita di air ya yang bergelombang gitu, ya duduk itu kan kita kan takut jatuh, seimbang ya. Tapi seolah-olah saya harus tetap merasa nyaman gitu. Kita kan nggak nyaman kalau kursinya goyang-goyang, bener nggak?
Ini ibaratkan kursinya ini goyang ya. Dia harus duduk di tahta yang dimana ini ada laut ya, bergelombang, tapi seolah-olah saya tetap harus tenang gitu. Saya harus tidak boleh jatuh gitu. Padahal sebenarnya ini bisa akan jatuh, tapi seolah-olah saya harus berusaha untuk ya walaupun saya tidak nyaman, tetap saya harus merasa nyaman gitu. Berarti kan ada drama. Betul kan? Dimana dia takut nanti publik menjudge dia, ataupun mungkin takut tidak ada penerimaan dari dirimu lagi, atau bahkan mungkin kamu sudah mempunyai pasangan sehingga dia harus kuat-kuatkan dirinya, atau bahkan mungkin dia sudah mempunyai pasangan juga, seharusnya dia dan harusnya dia bisa tetap menjaga itu karena takut nanti keluarga, kerabat, sahabat atau siapapun akan menghakimi dia karena koneksi ini ya, sehingga dia penuh dengan drama. Kita lihat lagi ya, justice, dia ingin berjuang demi cinta ini, demi dirimu, tetapi serasa itu nggak bisa, itu berat sekali. Saya ingin berjuang untukmu, tetapi kamu pun nggak mau berjuang untukku, dan perbedaan kita sangat banyak. Saya bingung, saya mau berjuang bagaimana? Seolah-olah dia berjuang sendiri menurutnya, karena kamu tidak ada apa ya, kalau dibilang kamu menarik diri gitu ya. Ini ceritanya, ini saya merasakan ya, energinya ada yang memblok sehingga dia mau datang ke kamu tuh nggak bisa karena kamu memblok ya. Seolah-olah dia merasa bahwa saya kok yang mencintai dia sendiri gitu ya. Ada beberapa yang mungkin sudah mengenal akan koneksi twin flame, dia biasa aja, dia akan ya ini koneksi, saya tahu kamu rindu saya rindu kamu, sudah. Tetapi ada beberapa yang menderita karena belum mengetahui akan koneksi ini. Dia merasa bahwa saya cinta mati sama kamu, kamu mengguna-gunai saya ya, saya kok merasa nggak nyaman kalau tanpa dirimu, saya ingin ke kamu tapi saya nggak bisa, saya capek, saya menderita ya. Seolah-olah dia ingin berjuang tapi dia takut nanti kamu tidak berjuang untuknya atau sia-sia. Mungkin ada keluarga, perbedaan agama, usia, atau apapun ya, terutama restu orang tua yang membuat kandas. Dia datang tapi hasilnya nol, dia takut penolakan. Dia mau berjuang untuk dirimu, untuk cinta, tetapi seolah-olah tidak bisa. Di sini ada the moon ya, ibaratkan malam hari gelap, hidupnya tuh kayak gelap ya. Tetapi dia tahu bahwa cintamu itu bersinar walaupun dalam gelap, yaitu sinar rembulan, sinar bulan, yang mana dia tahu bahwa hidup saya ini gelap tetapi saya bahagia, masih ada cinta dari dirimu walaupun mungkin koneksinya tidak apa ya, menyiksa gitu. Artinya ada cinta dari dirimu, dia yakin bahwa kamu juga mencintainya, dia yakin kamu masih mencintainya, ada satu keyakinan. Tetapi ya ekspresi tindakan ini yang nggak ada gitu. Dia mau juga kamu ada tindakan dong, supaya kita bisa union. Saya tersiksa, saya ingin union bersamamu. Saya tersiksa dengan hubungan ini, tapi situasi dan kondisi dan seolah-olah ini takdir nggak bisa membuat kita bersama gitu. Padahal sebenarnya bisa dari pilihan kita, tapi kok kamu itu nggak mau gitu, menurutnya ya. Kamu nggak mau, dan dia juga pun bingung ya, kalau seandainya dia sudah punya pasangan pun dia bingung, dia mau pilih siapa. Apalagi kalau seorang cowok ya, kalau dia cowok, dia bingung koneksinya bagaimana nih. Saya mau dengan pasanganku, dia baik gitu, tapi hatiku mau ke kamu, terus gimana dong? Saya bingung. Dia pelin-pelan ya, dia serasa ingin bebas seperti dulu. Belum nikah, ini kalau sudah nikah nih dia ingin bebas. Kalau belum nikah ya dia ingin datang kepadamu tapi kamu blok ya. Jadi dia kayak macam, saya kayak macam ingin sudah bebas tapi ingin bebas tapi nggak bisa bebas, nggak bisa merdeka gitu. Artinya mengerti ya, kita bebas tapi nggak merdeka. Macam contoh ya, saya bebas mau pergi kemana saya tapi nggak ada duit, berarti ya terus gimana dong? Mau pergi jalan juga nggak bisa, ya di rumah aja gitu. Kalau jomblo ya, ibaratkan saya bebas, saya mau pilih siapa tapi koneksinya nggak ada, paling putus nyambung dan saya lelah, saya terkoneksi dengan dirimu saja. Dan begitu pun kalau yang sudah mempunyai pasangan, saya tetap bersama pasanganku, jiwaku tetap bersamamu, tapi ragaku bersamanya, tapi saya nggak nyaman bersamanya, hambar. Walaupun mungkin dia sudah baik, sudah happy, membuatku happy, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, anak-anak sehat, apa, tapi kok saya masih ke kamu gitu. Kenapa pikiranku, kenapa hatiku, kenapa jiwaku? Kenapa kamu seperti gitu? Egois sekali. Ini pemikiran dia.
Padahal dia tidak tahu bahwa koneksi ini adalah koneksi jiwa. Yang mana dia akan lari, tetap aja dia akan tetap terhubung oleh dirimu. Ya. Dia nggak tahu tentang ini karena ada beberapa yang mungkin dia merasa bahwa ini kamu percaya tarot, kamu percaya koneksi gini, kamu nggak percaya Tuhan ya, kamu nggak gitu ya, masih kolot. Padahal dia tidak tahu bahwa ini bicara energi, bicara jiwa. Di dunia ini semua ini adalah energi. Dimana kalau kita bicara tentang twin flame, ini bicara tentang koneksi jiwa, di mana satu jiwa berada di tubuh yang berbeda, koneksinya seumur hidup. Jadi jangan kaget kalau kamu menderita seumur hidup kalau kamu tidak union. Menderita apa? Batin. Jiwamu memanggil, ya. Tetapi kamu menahan. Akhirnya ya kamu sakit sendiri. Terbawa sampai kapan? Nggak sampai mati. Kita bicara jiwa. Kalau kamu jiwanya udah nggak ada, ya berarti kan mati. Selama kamu jiwanya masih hidup, ya sudah. Tetap aja kamu masih merindukannya, walaupun dia sudah jauh di sana. Begitupun dirinya. Kenapa? Jiwa kalian memanggil, ingin bersatu. Makanya kalau kamu mau melupakan dia nggak bisa. Pasti aja ada semesta akan memberikan, wih kok itu namanya sama dengan dia ya. Wih kok mukanya mirip-mirip si dia ya. Jadi kamu tuh ibaratnya sudah mau lupa, tapi ujung-ujungnya ingat lagi sama dia. Semesta yang, bukan kamu yang mau gitu. Tapi semesta yang mengantarkan kamu untuk tidak bisa melupakan dia. Ataupun dirinya pun sama. Contoh, dia pergi lagi ke tempat yang biasa kalian pergi. Ini contoh ya. Wah, saya ingat lagi sama si dia. Atau mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu ya. Tiba-tiba ada orang buat bunyikan musik, lagu kesukaan kamu, dia ingat lagi kamu. Memori-memori itu. Ataupun nama orang ya yang dia ketemukan ketemukan. Dia kenalan dengan orang baru, tiba-tiba namanya juga sama dengan nama kamu. Ataupun mungkin ya pokoknya intinya ada mungkin mukanya yang mirip-mirip, mata mirip-mirip, jadi kamu mengingat dia lagi atau dia mengingat kamu lagi. Ya, jadi kalau saya bicara dia kamu ini mirip ya, karena kadang-kadang energinya terbolak-terbalik. Kamu juga pun bisa merasakan seperti gitu. Jadi kalau apa yang saya bilang saat ini ya, koneksi ini, dan kamu merasakan oh iya saya merasakan seperti gitu Kak, berarti kamu terkoneksi dengan twin flame. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kamu terkoneksi bukan dengan twin flame. Karena terkadang orang bilang koneksi yang Kak Ica bilang begini, twin flame itu sudah saya, padahal sebenarnya karena dia lagi baper aja. Jadi hati-hati ya, kamu yang menentukan ya apakah dia memang twin flame kamu atau bukan. Ya saya cuma bicara tentang rasa rindu, rasa cemas dalam jiwa yang menggebu untuk twin flame-mu, dimana dia pun merasakan hal yang sama seperti dirimu. Ya, oke. Di sini ada Nine of Swords. Dia tidur pun nggak nyenyak, kadang memimpikan kamu, kadang menangisi kamu ya. Ini dia menangisi loh. Kenapa? Karena ya tindakan dia di masa lalu yang mungkin menyakitimu, ataupun mungkin ya dia tidak berjuang untukmu, ataupun dia menangisi karena hidupnya tersakiti saat ini, drama-drama dia saat ini. Dia nggak bisa tidur, kadang-kadang dia meneteskan air mata, seolah-olah ya saya harus kuat gitu. Mungkin di dalam mobil dia menangis sendiri, menyesali, merasa rindu. Kenapa? Karena jiwa memanggil, tetapi dia harus menahan. Ya, seolah-olah saya harus kuat, saya harus biasa aja gitu. Makanya dia banyak kerja atau apa ya, supaya bisa menghilangkan pikiran-pikiran dengan dirimu gitu. Tetapi kok sudah bertahun-tahun kok masih tetap keingat gitu. Macam contoh kamu sudah putus 1 tahun, 2 tahun, tapi kok masih rindu. Padahal sudah mempunyai pasangan loh, sudah mempunyai orang yang di samping yang bisa, ya setidaknya saya bisa mengalihkan ke kamu. Tapi kok koneksi ini begitu kuat, ya. Dia ingin datang kepadamu. Dia mau mengumpulkan keberanian untuk datang kepadamu. Ya. Walaupun mungkin kamu sudah blokir, tapi nanti dia akan berusaha untuk bagaimana caranya saya akan datang kepadamu dan ungkapkan bahwa saya memang betul-betul mencintaimu. Dimana mungkin koneksinya dulu dia merasa ini koneksi cinta biasa, nanti udah pada putus dapat penggantimu, ya udah saya happy lagi gitu. Ya. Tapi ternyata tidak, dan dia benar-benar tahu bahwa ternyata kamu itu adalah cinta sejatinya, atau betul-betul dia mencintaimu. Dimana mungkin dia merasa dulu tuh kamu karmik, kamu tuh orang begini, kamu toksik dan macam-macam. Pemikiran dia ya. Tapi setelah hubungan ini
terlepas ya, atau dalam artian kalian berpisah, akhirnya dia merasa bahwa betul-betul ternyata saya sayang dan mencintaimu. Kenapa? Karena saya merasa kehilangan dan saya sudah berusaha untuk melupakanmu tapi tidak bisa. Dan dia yakin bahwa memang ternyata dia mencintaimu, di mana dulu dia meragukan akan cintanya terhadapmu. Kenapa? Karena dia lebih realistis, lebih memakai logika, ya, dan mengejar impian. Tapi sekarang saya merasakan energi dia akhirnya sadar bahwa ini kok bukan koneksi biasa gitu. Ini koneksi yang betul-betul sangat luar biasa, yang akhirnya membuat dirinya harus berusaha untuk menguatkan diri, mencari solusi, dimana dia ingin datang kepadamu untuk memperjuangkanmu lagi. Ya, walaupun tantangannya berat ya. Karena dia tahu pasti akan melawan banyak hal gitu, terutama keluarga, terutama juga ya dari keluargamu, dari keluarganya gitu. Ya, sehingga ya dia harus kuatkan diri untuk bisa melawan itu. Kuatkan diri untuk bisa menerima entah penjudge yang negatif ya, apa suara-suara sumbang ataupun apapun. Karena saya lihat sini juga ada perbedaan agama. Sehingga dia juga harus mencari solusi untuk bagaimana caranya supaya keluar dari keterpurukan ini. Ya. Dan ya hanya bisa berdoa. Dia merindukanmu saat ini. Ini bicara koneksi ya. Kemarin saya sudah beberapa hari yang lalu saya twin flame ya. Koneksi twin flame, sekarang saya merasakan juga energi twin flame yang sangat luar biasa ya. Walaupun mungkin judulnya mirip atau judulnya sama pun, tapi kalau kita bicara energi kan tiap hari berbeda. Jadi kamu mendengarkan tiap hari ya readingan saya, karena setiap hari kan saya reading, dimana intuisi saya mengambil energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu hari ini, kondisi dia saat ini, yang mana dia rasakan rasa rindu yang terdalam, terutama koneksi twin flame ya. Kita lihat apa isi hatinya yang dia ingin sampaikan kepadamu ya. Kita lihat di sini, dia ingin tenang, bersamamu dia damai ya. Dia merasa nyaman bersamamu. Kamu tuh orang yang dia sayang gitu. Walaupun mungkin kondisinya jauh, tetapi kamu tuh selalu ada di hatinya. Kamu jangan takut. Mungkin kamu merasa wah dia sudah sudah melupakanku, saya saja yang merindukannya, ataupun ya dia pengkhianat, dia sudah pergi mengkhianatiku. Dia itu ada penyesalan karena ada pengkhianatan di sini. Pengkhianatan artinya dia melarikan diri dari koneksi ini, seolah-olah yang tadi saya bilang ya, dia bilang nanti kalau udah punya pengganti saya bisa kok move on lagi gitu. Tapi ternyata dia tahu bahwa koneksi ini tuh tidak seperti koneksi yang lain. Kamu yang dititipkan semesta untuknya, dimana dia banyak belajar dari dirimu, dan koneksi ini saking tambah berat sehingga ya membuat dia lelah juga ya. Tetapi ingat, kamu selalu ada di hatinya ya. Isi hatinya kepadamu, dia candu terhadapmu, dia ingin mengemis cinta kembali. Ini kalau dibilang dia ingin mengemis, minta kasihan. Saya sudah nggak berdaya, saya rasa rindu sekali. Ini kalau seandainya dia belum terkoneksi dengan belum mengetahui akan koneksi twin flame, dia kayak seolah-olah saya jadi budakmu aja deh, atau apa. Karena dia sudah nggak tahan. Dia ingin ke kamu. Pokoknya intinya, saya ini sedih sekali. Kamu nggak lihat saya, kamu nggak bisa merasakan kesedihanku. Kenapa kamu begitu tega? Ya, ini saya sampai mau menangis ya. Karena merasakan energi terdalam, ataupun mungkin dirimu yang merasa begitu ya. Saya mau ke kamu, biarlah saya mau apa, tapi tetap kamu ada di sampingku, saya merasa tenang. Kalau dia belum tahu tentang koneksi twin flame, dia merasa bahwa kalau kamu mau jadi saya kan budak cinta, ya terserah lah, kamu bilang saya bucin atau apa ya terserah ya, yang penting saya tetap bersamamu, saya rela, saya jadi budakmu. Ini bahasa kasarnya ya, karena memang energinya dia mau kamu tuh selalu ada di sampingnya, walaupun hanya diam. Yang penting dia tenang, kamu ada di samping dia. Kamu mau suruh dia apa, mau apa, jungkir balik apa, ya terserah, yang penting kamu menjadi miliknya. Itu yang lagi dia inginkan. Suatu saat nanti kamu mau jadikan saya apa, yang penting kamu ada di samping saya gitu.
Saya tenang, yang penting saya tenang, hatiku tenang. Jangan saya kerja ke sana kemari tapi hatiku nggak tenang, nggak nyaman. Saya merasa sangat-sangat kehilangan, kayak macam ada sesuatu yang hilang dalam diriku, yaitu jiwa, yaitu kamu yang saya rindukan saat ini. Makanya dia tersiksa. Ya, dia ingin menyayangimu. Suatu saat nanti, kalau seandainya kamu memberikan kesempatan dan semesta pun memberikan kesempatan itu kembali kepada dirinya, dia akan tidak menyanyiakanmu lagi. Dia berjanji dalam dirinya, dia akan selalu menjagamu, menyayangimu, mencintaimu, dan tidak jaim, tidak ada drama. Ya, dia akan betul-betul menyayangimu seperti dulu. Ya, yang mana ya dulu masih ada ego, tapi memang dia sudah sayang, tapi dia akan lebih menyayangi, tambah menyayangi. Kayak tadi dibilang budak cinta pun oke, tidak apa-apa. Tapi tetap kamu bersamaku, saya akan apapun yang kamu mau saya akan lakukan. Saya tidak akan pernah egois lagi terhadapmu karena saya tahu bahwa saya benar-benar cinta pada dirimu. Karena dia sudah menyadari bahwa memang cintanya untukmu. Dimana dia sudah berusaha untuk mendapatkan orang lain penggantimu, tetapi tidak sama seperti dirimu koneksinya, ya. Dan ya dia akan menunggu waktu itu, saat itu, ya. Dan ya hanya bisa doa yang dia berikan kepadamu. Semoga kamu pun bisa menerima dia kembali, memberikan dia kesempatan, dan semesta pun bisa memberikan kesempatan untuknya. Dia lagi menunggu kesempatan itu untuk datang kepadanya dan membuktikan cintanya kepadamu. Jadi itu ya isi hatinya, yang mana dia ingin memperjuangkanmu kembali. Ya, dia lagi menunggu kesempatan dan mempersiapkan diri. Kalaupun ada kesempatan, dia akan datang untuk menjemputmu. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Untuk ini dulu ya, inisial ya. Saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf J. Ada huruf C, G, P, F, Y, S, R, Q, L, maaf berisik ya, A, ada K, N, V, W, ada X, dan T. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan inisial J, C, G, P, F, Y, S, R, Q, L, A, K, N, V, W, X, dan T ya. Oke. Dan untuk koneksi dari zodiak sudah ya, zodiak lagi ya. Dari inisial ini ya, inisial yang sudah, kita ke koneksi zodiak ya. Dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya. Oke, kita lihat ya untuk koneksi di sini. Dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius. Ada Cancer. Ada Taurus. Ada juga Leo. Saya rapikan dulu ya. Oke, di sini ada Pisces. Ada juga Aquarius. Dan ada Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini ya, kamu terkoneksi dengan zodiak Sagittarius, Cancer, Taurus, Leo, Pisces, Aquarius, dan Gemini ya. Oke.
Eh, dan terakhir, pesan semesta untuk koneksi ini, apa yang ingin semesta sampaikan untukmu tentang koneksi ini? Saya sudah ambil di sini 3 kartu, ya. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, saya sudah mengambil 3 kartu di sini. Apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini ada Temperance, ada Queen of Swords, dan Two of Swords. Semesta mau sampaikan kalau memang kamu merasa bahwa dia juga patut dan layak untuk diperjuangkan, kenapa tidak kamu perjuangkan? Terkadang kamu itu berpikir dari sisi negatif dia. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bicara energi, kalau kamu memang mencintainya, jangan merasa lebih atau minta kesempurnaan. Ya, kalau memang kamu mencintainya, ya sudah, cintai dia apa adanya kekurangannya. Kadang-kadang kamu membandingkan dirinya dengan orang lain di sana, ya. Ataupun mungkin ada rasa takut cemas karena pernah mungkin dia mengkhianatimu. Ingat, manusia itu pernah berbuat hilaf. Ya, tidak pernah berbuat kesalahan. Pasti ada kesalahan, dan dirimu juga pasti seperti gitu. Mempunyai kekurangan dan pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan berpikir, wah dulu dia mengkhianatiku. Ya, dia mengkhianati karena mungkin ada sesuatu di mana yang tadi dia bilang, kamu juga tidak serasa dia berjuang sendiri, kamu tidak berkorban untuknya, tidak berjuang untuknya, sehingga dia merasa ragu tentang dirimu. Nah, di sini kamu sama-sama berjuanglah. Kalau memang kamu mau union. Ini kita bicara tentang union, ya. Karena ada yang ingin union di sini. Union itu artinya bersatu, ingin bersatu, dan ya setidaknya ada perjuangan dari dirimu dan dirinya bersama-sama mencari solusi. Bukan berpatokan pada dulu kamu mengkhianati saya, wah dulu kamu begini, kamu begini, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu. No. Kalau kamu mau union dengan twin flame-mu, ya berarti kamu bisa menerima dirinya, masa lalunya dan masa lalunya gitu. Dirinya saat ini dan masa lalunya. Begitupun dirinya, dia harus bisa menerimamu saat ini dan masa lalu kamu. Ya. Jangan membanding-bandingkan dirimu dan orang lain, dirinya dengan orang lain. No. Ya, itu akan membuatmu hancur. Kalau berjuanglah buka mata gitu loh. Ini kan bicara perjuangan. Ya. Tetapi perjuangannya bukanya mata gitu. Jadi kita lihat, jangan dengan berjuang mata tertutup atau hanya ngebacot gitu. Saya mau berjuang untukmu, tapi saya bingung bagaimana cara berjuangnya. Harus ada action. Itu yang terjadi pada dirimu. Terkadang kamu ingin berjuang bersamanya, tapi nggak tahu arahnya kemana. Tentukan arahmu, buka matamu. Berjuang itu harus melihat kemana kita harus berjuang ini. Bukan hanya sekedar, oke, saya sudah siap senjata. Ya, tapi matanya tertutup, nggak tahu musuhnya mana yang harus kita perjuangkan ini. Ya. Semesta memberkati loh. Cuman kamu tuh kadang-kadang tidak mau action, kamu mau duduk diam di tempat gitu, mau diperjuangkan. Padahal semesta mau bilang harus sama-sama berjuang. Berjuang, tahu action, apa yang kamu inginkan, dan action untuk koneksi ini. Kalau tidak, ya berarti hatimu sakit terus, hatimu akan merindukan dirinya terus, dirinya pun sama merindukan dirimu terus. Ini kan koneksi jiwa, koneksi batin, ya, dan dibawa sampai mati. Jadi jangan kaget kalau kamu tersiksa seumur hidup. Kalau kita bicara tentang twin flame, kalau kamu mungkin, Kak Ica, saya bisa move on kok, berarti ini energinya bukan twin flame, energimu bukan twin flame. Karena di sini saya bicara tentang energi twin flame yang dibawa sampai mati. Kamu sudah berusaha untuk move on, mencari orang lain, tetapi tetap aja kandas, gagal. Hanya dirinya yang ada di hatimu. Berarti itu koneksi twin flame, dimana kamu akan membawanya sampai mati. Dan itu kan tersiksa, ya terserah itu dari dirimu. Cuman semesta mau sampaikan, kalian berdua itu sebenarnya dijadikan satu, tetapi terkadang ego kalian yang akhirnya menghancurkan diri kalian sendiri. Ya, karena yang tadi status, tidak mau pusing, tidak mau ribut, tidak mau. Padahal sebenarnya perjalanan ini adalah perjalanan spiritual, di mana kamu harus mencari, untuk bisa ada penyatuan, kamu harus bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak. Itu pelajaran yang diambil. Karena koneksi twin flame adalah koneksi spiritual, di mana kamu akan menjadi berkat buat orang lain nanti, di mana saat ini kamu dimagangkan, digembleng saat ini dengan kondisimu, di mana pada saat kalian sudah lolos dari ujian ini, kamu akan bisa menjadi berkat buat orang lain, di mana kamu bisa mencerahkan hati atau jiwa-jiwa yang bersedih untuk bisa mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ya, dan lebih spiritual, lebih menyerahkan diri kepada semesta, lebih enjoy, lebih happy,
ya, untuk dirimu dan orang lain. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan. Berjuanglah untuk cintamu. Jangan ada drama, karena ini akan menyakiti dirimu sendiri kalau keputusanmu salah. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa juga di like, comment, subscribe, share juga channel Ica Tarot ya, dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.